Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya Zenith diculik dan Rudeus dikepung oleh pasukan Teres, di video kali ini kisah akan berlanjut pada pertarungan Rudeus serta negosiasi yang terjadi setelahnya. Yang mana video ini berasal dari web novel volume 21 bab 11 sampai dengan 13. Setelah terkena perangkap, kini Rudeus dikepung oleh 8 kesatria berarmor biru yang dipimpin oleh Teres. Namun mengesampingkan Teres, entah mengapa ketujuh otaku lainnya menggunakan helm berbentuk aneh sehingga Rudeus pun memberi mereka julukan. Pertama ada si kesatria tengkorak yang helmnya berbentuk tengkorak. Kedua ada si kesatria ember yang helmnya berbentuk ember. Ketiga ada kesatria batu nisan yang helmnya berbentuk batu nisan dan bertulisan drip. Keempat ada kesatria sapu yang menggunakan aksesoris sapu. Sedangkan 3 sisanya berhubungan dengan kuburan, sehingga Rudeus menyebutnya mereka kesatria peti mati, kain kafan, dan juga pemakaman. Namun mengesampingkan mereka, Rudeus bertanya-tanya mengenai siapa yang membocorkan ide tersebut. Karena yang mengetahuinya hanyalah Gisu, Aisyah, Cliff, dan Uskup Agung, maka yang paling mungkin adalah Gisu yang tertangkap. Selanjutnya Teres pun memulai interogasi yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya, di mana mereka terus menuduh dan mendakwa Rudeus enak jidat hingga interogasi tersebut lebih pantas disebut lelucon. Namun dari semua orang yang memojokkannya, si kesatria ember menjadi yang paling heboh karena ingin langsung mengeksekusi Rudeus. Pertama, Teres bertanya mengenai apakah Rudeus membagikan buku tentang ras iblis dan mengajak orang untuk berteman dengan mereka. Dan ketika Rudeus menjelaskan bahwa dirinya hanya menjual buku tersebut di Asura, mereka tidak percaya karena harganya yang sangat murah. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa Rudeus memang membagikan buku tersebut untuk menghasut orang berteman dengan ras iblis. Lalu mengenai Rudeus yang menyembah ras iblis layaknya Tuhan. Walau hal tersebut memang benar adanya karena Roxy merupakan dewinya, namun agar tidak repot Rudeus menjaga saja dengan berkata dirinya tidak percaya Tuhan. Namun tetap saja mereka menganggap Rudeus telah berbohong seperti tadi. Terakhir adalah mengkonfirmasi rencana Rudeus menculik Miko. Namun karena sekali lagi interogasi tersebut hanyalah lelucon, maka semua orang kompak menyebut Rudeus berbohong ketika Rudeus menjelaskan segalanya termasuk bagaimana dirinya memang sempat memiliki niat. Di mana mereka setuju bahwa Rudeus adalah orang sesat sehingga pantas dihukum seumur hidup. Namun hukumannya bukanlah di penjara sampai mati, melainkan tangannya dipotong dan disegel sihir penghalang dan bumi agar tidak bisa menggunakan sihir lagi. Walau bisa diakali lengan Zarif, namun hal tersebut membuat sensasi menyentuh opai istri-istrinya menjadi berbeda. Sehingga Rudeus sempat berkata mengenai betapa enaknya memiliki pasangan hidup kepada Teres yang masih menjomblo. Mengesampingkan hal tersebut, Teres menolak mendatangkan Miko untuk membuktikan kesaksian Rudeus, namun berjanji akan menyelesaikan kasus Zenith. Di sisi lain, Rudeus pun merasa lega ketika ternyata Teres atau pasukannya tidak mendapat informasi dari Hitogami. Sehingga dirinya bisa bertarung dengan leluasa dan mulai menyerap sihir penghalang dengan batu penyerap sihir di sarung tangannya. Di mana hal tersebut membuat para otaku termasuk Teres panik, dan di saat itu pula ternyata ada sedikit kesalahan dari penamaan Rudeus sebelumnya. Yakni si kesatria ember disebut debu, si kesatria nisan disebut makam, dan si kesatria sapu disebut sampah. Namun mengesampingkan julukannya, ternyata pasukan Teres bukan orang sembarangan karena masih bisa menahan Stone Cannon Rudeus. Hal tersebut terjadi karena mereka semua mengepung Rudeus dalam sebuah formasi bertahan, yaitu 3 di kanan, 3 di kiri, sementara Teres bergerak bebas bersama 1 otaku lainnya. Di mana regu yang berada di kanan kiri memiliki 2 orang yang dikhususkan bertahan dengan menggunakan sihir perisai dan teknik dewa air. Sehingga cara paling mudah adalah merusak formasi mereka, dan hal tersebut terbukti efektif ketika Rudeus mengganggu dengan sihir Ranma. Namun walau begitu, Rudeus sempat terkepung dan tertembak oleh Stone Cannon musuh ketika Teres dan 1 orang lainnya mengepung dari belakang. Di mana waktu itu Teres berkata Rudeus tidak akan bisa menang karena pasukan penjaga makam suci adalah kelompok Satria Kuil terbaik. Namun walau telah mengetahui teknik bertarung Rudeus yang begitu terkenal, Teres dan pasukannya tampak masih ragu karena sihir penghalang tingkat raja mereka berhasil dilenyapkan Rudeus. Dan ketika Teres menjelaskan bahwa Rudeus tidak bisa kabur berhubung seisi taman telah disegel, tiba-tiba seluruh permukaan taman berubah menjadi genangan lumpur akibat sihir Quagmire Rudeus. Walau si sampah mencoba melawan, namun Rudeus lebih cepat untuk menciptakan sihir kabut dan menyerang dengan sihir elektrik.
yang mana Teres dan pasukannya masih bisa bertahan karena untungnya armor mereka memiliki ketahanan sihir elektrik. Namun mengesampingkan serangan Rudeus, Teres yakin bisa menang karena menurut informasi yang didapatnya, Rudeus sangat lemah dalam serangan jarak dekat. Dan karena dirinya dan pasukannya merupakan pendekar pedang tingkat lanjut, maka Teres yakin bisa menang 1 lawan 1, apalagi beregu. Singkat cerita, si sampah pun berhasil menangkal sihir Quagmire dan hal tersebut membuat Teres yakin Rudeus telah terpojokan. Namun dirinya masih tidak percaya Rudeus ingin menculik Miko, padahal Miko sudah menganggapnya sebagai teman. Walau paham Rudeus melakukan hal tersebut demi ibunya, namun Teres pun tidak bisa berbuat banyak karena pengepungan kali ini diperintahkan langsung oleh kardinal. Tidak peduli benar atau salah, dirinya hanya bisa menjalankan perintah, sementara yang benar-benar marah hanyalah si sampah yang begitu mencintai Miko. Namun walau begitu, dirinya telah berusaha meringankan segala hal, seperti hukuman potong tangan yang merupakan hukuman paling ringan dan tidak menggunakan pedang beracun. Selain itu, dirinya pun yakin Rudeus dapat menjalani sisa hidupnya karena Eris akan selalu berada di sampingnya. Dan ketika kepercayaan dirinya mencapai puncak di saat si pemakaman membersihkan kabut Rudeus, Teres hanya bisa terengah-engah ketika melihat sebuah armor raksasa. Di sisi lain, Rudeus pun langsung menggunakan magic armornya dan menghajar para otaku dengan gatling gun-nya dan juga perisainya. Namun agar masalah tidak menjadi runyam, Rudeus hanya menghancurkan tulang kering dan membuat mereka pingsan. Sisanya 1 orang yang menjaga Teres terbang hingga menghantam dinding, sementara Teres sendiri dibuat pingsan dengan stone cannon yang dibuat sepelan mungkin. Dengan demikian, pertahanan tangguh yang mereka miliki hanyalah sebuah lelucon di hadapan magic armor versi 1 yang pernah membuat Orested kesulitan. Di mana kemenangannya membuat Rudeus merasa lega dan juga bersyukur karena tidak memerlukan Eris yang bisa saja malah akan membunuh semua orang. Dan kembali ke poin semula, Rudeus masih merasa bingung mengenai siapa yang membocorkan rencananya. Karena Aisha sangat tidak mungkin, sementara Cliff dan Gisu tidak memiliki alasan untuk berkhianat. Dan karena yang tersisa hanyalah Uskup Agung, maka rasanya cukup masuk akal apabila Uskup Agung membocorkan rencana tersebut karena ingin Rudeus membantai habis para penjaga terbaik Miko. Dan karena tidak mungkin kardinal percaya begitu saja dengan informasi Uskup Agung, maka bisa saja kardinal mendapat info tersebut dari bidak Hitogami yang entah siapa. Namun apabila Hitogami ingin membuatnya bermusuhan dengan kardinal, maka kali ini Hitogami berhasil menang. Sehingga langkah pertama Rudeus kali ini adalah mengamankan Aisha, Gisu, dan Cliff sebelum menyelamatkan Zenith serta menyandera seorang bangsawan sebagai pengganti Miko. Namun sesaat kemudian, Miko malah muncul setelah membuka pintu dengan kunci khusus, di mana dirinya tersenyum dan merentangkan tangannya seakan ingin diculik. Sehingga Rudeus pun menculiknya dan langsung berteleportasi ke ruang bawah tanah cabang PT Rudo yang baru. Namun walau menjadi sandera, Rudeus membiarkannya bebas tanpa pengikat ataupun borgol. Dan perlu diketahui bahwa walau terlihat kekanak-kanakan, namun sebenarnya Miko sudah berusia 20 tahunan. Mengesampingkan hal tersebut, ternyata Miko sengaja datang karena tahu Teres akan melakukan sesuatu kepada Rudeus. Yang mana hal tersebut berhasil dikonfirmasinya dari pikiran Rudeus, walau sedang menggunakan helm magic armor yang begitu tebal. Dan alasannya sendiri karena Miko ingin membantu Rudeus yang telah dianggapnya sebagai teman. Walau Miko sendiri yang mengajukan diri untuk diculik, namun Rudeus tidak bisa mengembalikannya begitu saja seakan tidak sengaja melakukannya. Sehingga Rudeus ingin memastikan beberapa hal untuk memastikan bahwa Miko berada di pihaknya. Pertama adalah kemampuan membaca pikiran, di mana ternyata kemampuan Miko sebenarnya adalah melihat masa lalu, di mana semakin lama dirinya menatap, maka semakin jauh juga masa lalu yang didapatnya. Sedangkan untuk membaca pikiran secara spontan, Miko hanya bisa menebak-nebak dari bekas pikiran atau niatan yang ada. Sedangkan dirinya tidak bisa mengembalikan ingatan Zenith, namun bisa mencoba mengkombinasikan kemampuannya dengan sihir penyembuhan. Miko pun tahu bahwa Rudeus tidak menghindari tatapannya seperti orang lain, di mana waktu itu Rudeus mengaku tidak merasa takut, sehingga Miko langsung meminta izin membaca semua masa lalunya. Namun setelah beberapa saat menatap mata Rudeus, dirinya langsung berpaling sembari memperbaiki posisi roknya, di mana ternyata Miko melihat segala kelakuan musuh Rudeus, mulai dari bagaimana ketiga pernikahannya hingga ritual penyembahan artefak suci.
Mengesampingkan ingatan kotor Rudeus, Miko menduga bahwa yang menjebak Rudeus adalah kardinal atau uskup agung, di mana Hitogami tidak mungkin terlibat karena seburuk-buruknya uskup agung dan kardinal pasti tidak akan mempercayai siapapun kecuali milis. Sehingga Miko menyarankan Rudeus untuk menjadikannya sandera karena fraksi anti-ras iblis pasti akan melakukan apapun demi dirinya. Dan karena tahu Rudeus mengkhawatirkan teman dan keluarganya, Miko pun sekalian mengajukan diri untuk membantu Rudeus bernegosiasi. Dan sisanya, Miko percaya Rudeus akan melindunginya apabila fraksi uskup agung menyerang selama di perjalanan. Namun Miko pun yakin tidak akan banyak yang berani menyerang, berhubung Rudeus telah mengalahkan pasukan penjaga makam suci yang dikenal sebagai pasukan dengan pertahanan terbaik. Selain itu, Rudeus tidak perlu khawatir dengan ordo lainnya karena ordo gereja hanya bertugas di gereja dan ordo penasehat berada di luar negeri. Namun sebelum pergi, Rudeus kembali menanyakan alasan Miko membantunya. Sehingga Miko berkata bahwa dirinya tidak akan bertahan hidup tanpa Rudeus, Eris, dan Ruijet, serta dirinya pun kesal kepada para pengawalnya yang ingin menangkap Rudeus. Karena menurutnya Rudeus telah membuatnya senang dengan kisah Eris dan juga lukisan pohon sarakunya. Namun walau begitu dirinya merasa sedikit kesal karena Rudeus tidak meminta bantuannya mengenai masalah Zenith. Padahal apabila Rudeus memintanya, dirinya akan dengan senang hati melakukannya walau berarti diam-diam. Dan karena keselamatan teman dan keluarga Rudeus dipertaruhkan, maka Miko pun mengajak Rudeus untuk bergegas. Walau kini rencananya membangun PT Rudo akan gagal, namun setidaknya Rudeus ingin Aisyah dan Zenith pulang dengan selamat. Selain itu, Rudeus berusaha sebisa mungkin tidak menyusahkan Cliff agar urusan politiknya tidak menjadi rumit. Karena apabila Cliff sudah mendapat posisi penting, maka dirinya bisa kembali menjalin koneksi dengan petinggi milis suatu saat nanti. Singkat cerita, Rudeus pun kembali ke pusat gereja milis 2 atau 3 jam setelah insiden tadi, di mana para kesatria belum bisa dikerahkan karena nampaknya pasukan Teres bergerak sendiri dan mereka tidak menyangka Rudeus menggunakan sihir teleportasi. Dan berbicara tentang teleportasi, seharusnya tidak ada satupun yang mengkhianatinya berhubung lingkaran sihirnya aman-aman saja tanpa ada satupun penggerebekan. Begitu tiba di gereja, Rudeus langsung saja dikepung oleh sekumpulan kesatria Ordo Kuil, di mana dari sekian banyak yang marah, ada juga yang marah karena merasa iri dengan Rudeus yang memegang tangan Miko. Dan sama seperti pasukan Teres, para kesatria tersebut hanyalah sekumpulan lelucon yang suka menuduh dan saling berdebat sendiri. Dan untungnya mereka tidak berani berbuat apapun sehingga Rudeus bisa seenaknya meminta bertemu uskup agung. Selain itu, dirinya menuntut agar seseorang memberitahu lokasi Zenith agar semua orang tahu bahwa yang menciptakan masalah ini adalah keluarga Latrea. Tidak lupa Rudeus pun mengeluarkan ancaman bahwa apabila tuntutannya tidak dipenuhi, maka seluruh pemeluk agama milis akan merasakan amarah Dewa Naga dan para pendukungnya yang sebenarnya tidak ada. Tidak lama kemudian muncul seorang pria tua bersama Teres dan 3 otaku bawahannya, di mana pria tersebut adalah kakek Rudeus yang bernama Carlyle yang menjabat sebagai komandan batalion Ordo Pedang Kesatria Kuil. Namun bukan langsung pada inti, Carlyle malah meminta perkenalan sehingga Rudeus memperkenalkan dirinya sembari bersedekap ala-ala pose kebanggaan keluarga Boreas yang biasa dilakukan Eris. Singkat cerita, Rudeus pun terus berjalan sembari dikelilingi pasukan otaku ketika Carlyle setuju membawanya menemui uskup agung, di mana salah satu dari mereka, yaitu si Sampah, terlihat sangat malu karena selalu memalingkan wajahnya dari Rudeus. Dan uniknya si Sampah seolah tidak memiliki dendam kepada Rudeus karena malah terlihat ingin melindunginya. Lalu di sepanjang lorong, Miko menjelaskan bahwa tempat tersebut dibuat seperti labirin untuk mekanisme pertahanan, di mana para otaku mulai ikut berkomentar bahwa mereka sering bermain petak umpet di sana bersama Miko. Dan di suatu kesempatan, para otaku sempat memarahi Carlyle yang merupakan petinggi mereka karena tidak menjawab pertanyaan Rudeus dengan sopan. Sehingga Carlyle pun harus berhenti dan menoleh kepada Rudeus untuk mengulang jawabannya lagi. Singkat cerita, akhirnya Rudeus tiba di sebuah ruangan konferensi yang terdapat beberapa orang di dalamnya, di mana ternyata di sana terdapat si tua bangka Claire yang benar-benar sedang bersama Zenith. Dan begitu Rudeus masuk, lantas uskup agung pun berkata bahwa pertunjukan dapat dimulai karena semua aktor dan aktris sudah naik di panggung. Walau merasa begitu gugup, namun Rudeus tetap memperkenalkan diri seperti biasa, yang mana hal tersebut membuat beberapa orang terkejut
terutama ketika Rudeus berkata bahwa niatnya untuk menjalin kerjasama telah gagal. Bagaimanapun juga, nama Dewa Naga sangatlah dikenal dan tidak kalah populer dari gelar Dewa Iblis. Dan untuk menciptakan drama, Rudeus menjelaskan apa yang terjadi sembari menodong Miko dengan menggunakan sihir di jarinya. Pertama, Rudeus ingin mengetahui siapa yang telah membocorkan rencananya untuk menculik Miko. Namun karena tidak ada satupun orang yang menjawab, Uskup Agung menyarankan Rudeus untuk berkenalan dengan yang lain dulu. Walau tindakan Uskup Agung seakan ingin mengulur waktu untuk menangkap Aisyah atau Gisu, namun Rudeus pun hanya bisa mengiyakannya. Pertama adalah Cliff yang nampaknya bertugas untuk menjadi moderator. Lalu ada seorang pria gemuk yang ternyata adalah kardinal yang bernama LeBlanc McFarlane, yang mana kardinal bertanggung jawab atas Ordo Kesatria Kuil dan membantu pekerjaan Uskup Agung sebagai orang peringkat kedua di gereja milis. Lalu ada pria yang nampak kesal kepada Rudeus, yaitu Belmont Nasvenik yang merupakan komandan letnan pasukan panah Ordo Kesatria Gereja. Dan Belmont membuat Rudeus teringat dengan Galgar yang pernah membantunya di saat harus menyeberang di dermaga tepat sebelum bertemu Teres, di mana ternyata Belmont merupakan putra Galgar, sehingga Rudeus berkata bahwa dirinya berutang kepada ayahnya. Setelah Belmont, sisanya adalah beberapa orang penting seperti uskup senior dan pimpinan resimen. Namun begitu giliran Claire, dirinya tampak tidak berdosa dan memperkenalkan diri dengan tenang. Selesai perkenalan, Belmont sempat menyela dan menjelaskan bahwa dirinya memilih untuk netral. Alasannya karena dirinya hanya diminta mengkremasi jasad Rudeus dan bukannya bernegosiasi. Dan di saat itu pula dirinya sempat menyebut Rudeus tidak tahu diri karena langsung kembali tidak lama setelah menculik Miko dan mengalahkan para pengawalnya. Selanjutnya kardinal menjelaskan bahwa dirinya mendapat informasi dari anggota keluarga Galatrea yang berkata ada orang berbahaya yaitu Rudeus yang akan membunuh Miko, di mana menurutnya Rudeus memanfaatkan Teres untuk mendekati Miko hingga akhirnya terjadi penculikan tersebut. Walau hanya menyimpulkan dari sebuah kabar buruk, namun kardinal tetap bersikeras bahwa Rudeus memang berniat menyandra dan membunuh Miko. Sehingga tampaknya si kardinal berniat menjebak Rudeus agar bisa menyudutkan fraksi Uskup Agung yang membelanya. Namun mengesampingkan kardinal, Rudeus kembali menjelaskan hal yang sama, yaitu dirinya memang sempat berniat menculik Miko. Namun karena kondisi dan bahkan Miko tidak menolak, maka penculikan pun terjadi, di mana Miko sendiri mengkonfirmasi hal tersebut bahwa dirinya telah membaca pikiran Rudeus yang memang tidak berniat jahat. Namun kardinal malah menuduhnya telah membantai pasukan penjaga makam suci, sehingga Rudeus menjelaskan bagaimana dirinya dijebak dan juga didakwa secara sepihak. Di mana hal tersebut menjadi bukti kardinal masih belum menyerah memojokkan Rudeus, padahal tidak ada satupun pasukannya yang tewas. Dan karena kardinal tidak memiliki argumen lagi, maka Rudeus pun menjelaskan mengenai apa yang dilakukan keluarga Galatrea kepadanya. Di mana karena amarahnya, banyak orang yang tampak gemetar dan langsung membuang pandangan ke arah keluarga Galatrea seakan tidak ingin terlibat. Dan benar saja kardinal tidak ingin membantu, dan bahkan Carlyle pun tidak membela istrinya karena menurutnya semua itu adalah keputusan Claire dan dirinya tidak tahu menahu. Entah karena sudah muak dengan perilaku istrinya atau apa, yang pasti Carlyle telah melanggar ajaran milis karena Cliff pernah berkata bahwa seorang suami harus siap membantu istrinya kapanpun. Namun walau begitu, Carlyle tetap akan bertanggung jawab, walau sekali lagi dirinya menegaskan bahwa tindakan Claire belum disetujui anggota keluarga lainnya. Dan karena Claire hanya dia membisu, maka semua orang termasuk kardinal setuju bahwa Claire dinyatakan bersalah. Lantas setelahnya Uskup Agung bertanya apakah Rudeus memiliki tuntutan lain karena dirinya ingin menjalin hubungan baik dengan Dewa Naga. Di mana kardinal pun mengatakan hal yang sama dengan wajah yang penuh keringat dingin, walau masih belum bisa menyetujui sepenuhnya penjualan patung Drasupat. Namun mengesampingkan tuntutannya, Rudeus merasa bahwa Uskup Agung memang dalang di balik insiden tadi, di mana bawahannya menyamar menjadi bawahan keluarga Galatrea yang menyebarkan isu tersebut. Dan kardinal pun percaya begitu saja karena mengira Rudeus sebagai pembunuh bayaran yang disewa Uskup Agung. Dan dengan insiden tersebut, Uskup Agung tidak dirugikan sama sekali karena yang memperlemah fraksi kardinal adalah Rudeus sendiri. Karena apabila Rudeus kalah pun, dirinya bisa melapor kepada Orsted bahwa fraksi kardinal lah yang telah mencelakai Rudeus. Namun Rudeus tidak mempermasalahkan hal tersebut karena kini dirinya bisa membawa Zenith dan membalaskan dendamnya.
Namun walau begitu, dirinya tetap terkejut ketika Claire dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena hampir membuat Millis dimusuhi Dewa Naga. Karena bisa saja Claire akan mati di penjara, dan bahkan Carlisle dan Teres pun tetap tidak mengatakan apapun padahal anggota keluarganya akan dipenjara. Namun secara tiba-tiba, Belmont yang akan menahan Claire terjatuh karena didorong oleh Zenith, di mana Zenith merentangkan tangannya lengkap dengan aura kemarahan seakan tak mengizinkan Belmont menahan ibunya. Di mana hal tersebut membuat semua orang terutama Rudeus bingung, karena lagi-lagi Zenith bertindak spontan ketika terjadi sesuatu seperti di saat dirinya membawa Roxy sebagai istri keduanya. Dan dengan tindakan Zenith tersebut, tiba-tiba Cliff berteriak bahwa hukuman Claire sangat bertentangan dengan ajaran Millis, di mana bahkan Claire tidak dibela oleh suami dan putrinya, sehingga Cliff mulai mengeluarkan berbagai ayat Millis. Dan bahkan selanjutnya Cliff pun menyalahkan Rudeus. Namun Rudeus tidak menjawab karena dirinya tahu Cliff akan terlalu keras kepala untuk menerima penjelasannya. Namun walau begitu, perkataannya begitu menusuk hatinya, sehingga Rudeus bertanya alasan Claire menculik Zenith. Namun pada akhirnya Claire tetap membisu, padahal Rudeus telah memberi kesempatan untuk merubah situasi apabila Claire berbicara. Dan parahnya Claire malah menolak dibantu Rudeus karena lebih memilih menerima hukuman dengan lapang dada. Dan ketika kekesalan Rudeus telah mencapai puncak, tiba-tiba Miko memintanya untuk membantu Claire. Karena setelah membaca pikirannya, Miko tahu bahwa Claire selalu memikirkan Rudeus, walau tetap saja Claire menyanggah dan bahkan menuduh Miko berbohong. Namun setelah ucapan tersebut, tiba-tiba Zenith muncul di hadapan Rudeus dan menamparnya begitu saja. Walau sangat pelan, namun tamparan tersebut terasa begitu menyakitkan hingga air mata Rudeus mulai mengalir. Di mana setelahnya Zenith pergi begitu saja dan menatap wajah Claire dari dekat hingga akhirnya Claire menangis dan jatuh berlutut. Dan di saat itu pula Carlisle mendekatinya sembari meminta Claire menghentikan sikap keras kepalanya. Di mana kini terdapat dua pasangan tua yang saling heboh di ruangan persidangan, di mana Carlisle berusaha memeluk Claire dan Claire yang menangis putus asa sembari memeluk Zenith. Dan di akhir Carlisle memohon untuk menunda hukuman, di mana Rudeus menyetujuinya karena tamparan Zenith tadi membuatnya seakan terbangun dari sebuah mimpi. Sehingga babak baru sekaligus babak akhir dari kisah Rudeus di Millis pun akan dimulai. Sekian dulu untuk cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!